Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab untuk tugas UAS Pasar Lembaga dan Keuangan, yang dimana materi ini sudah saya kirimkan pada 1 TS. Baik, berikut adalah infografis OJK untuk dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Di sini menjelaskan tentang perkembangan indikator perekonomian serta pengembangan sektor jasa keuangan dan rincian sebagainya. Nanti dibahas pada slide berikutnya. Ini ada program edukasi dan perlindungan juga, ada kebijakan OJK di sektor jasa keuangan. Di sini banyaklah informasi-informasi. Baik, masuk ke soal dan jawaban berdasarkan infografis OJK yang sebelumnya ditampilkan. Yang pertama, kondisi pasar modal di Indonesia, yang seperti yang kita tahu ya, di infografis OJK tersebut terlihat sepanjang tahun 2022, pasar modal Indonesia itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, yang signifikan berdasarkan jumlah investor yang meningkat menjadi 10,31 juta. Dan berarti minat masyarakat itu untuk investasi itu tinggi gitu, terus naik. IHSG juga naik gitu, tingkat investornya ada sampai 409% dan ditutup di level 6.850. Nah, dari penghimpunan dana ini pasar modal itu mencapai di angka 267 triliun. Pada total NAB, reksadana juga didapatkan sebesar 504 triliun. Nah, dari kondisi ini nih, kondisi pasar modal Indonesia menunjukkan kalau pasar modal itu tetap aktif dan stabil, walau kondisi global yang kita ketahui ini lagi naik turun gitu. Kalau dilihat kan dari saham atau apa kan sering warna hijau atau warna merah. Nah, itu emang lagi nggak stabil aja gitu. Yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia antara kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Nah, yang di infografis infokan pada akhir 2022, kondisi perbankan di Indonesia itu bisa dibilang stabil dan dilihat dari nilai pencapaiannya sampai 6.000 triliun tadi, dan dana pihak ketiga ini juga naik, yang artinya masyarakat tuh percaya bahwa buat simpan uang di bank itu masih tinggi kan. Banyak, saya pun sendiri masih menyimpan uang prefer ke bank gitu. Dan ini perhitungan rasio kinerjanya. Nah, secara keseluruhan nih di Bank Indonesia ini masih kuat karena masih bisa menjaga uang dan membuat kepercayaan masyarakat itu tetap mau simpan di bank gitu. Selanjutnya, kondisi industri non-keuangan Indonesia. Nah, pada industri keuangan non-bank ini juga menunjukkan kinerja yang positif gitu. Nah, beberapa indikatornya itu ada pendapatan premi, ada total pembiayaan, aset dana pensiun, dan vintage leading transaksi yang sampai 50 triliun. Dari rasio keuangannya ini, artinya IKNB itu maksudnya keuangan yang non-bank ini nih tetap berperan penting gitu dalam pembiayaan di luar sektor perbankan, termasuk seperti yang UMKM dan sektor informal lainnya. Selanjutnya masuk ke kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Nah, kebijakannya apa aja? Kalau menurut infografis yang ditampilkan itu ada pertama mitigasi risiko global yang supaya sektor keuangan itu tetap stabil.
ada mitigasinya, ada hal-hal yang perlu dilakukan biar tetap stabil gitu. Yang kedua, dukung pemulihan ekonomi nasional. Misalnya lewat program restrukturasi kredit yang diperpanjang sampai Maret 2024. Yang ketiga, pengawasan sektor keuangan termasuk vintage, asuransi, dan pasar modal. Yang keempat, tindakan hukum terhadap pelanggaran dengan 217 tindakan di pasar modal dan 106 entitas ilegal diblokir. Yang kelima, komitmen dalam peningkatan governance di sektor keuangan. Peningkatan governance ini maksudnya peraturan-peraturan gitu. Yang keenam, mendorong digitalisasi dan edukasi lewat kegiatan seperti Vintage Summit atau peluncuran chatbot edukatif. Nah, yang selanjutnya ada program edukasi dan perlindungan konsumen 2022. Nah, bisa diplotin nih kita dari infografis tersebut didapatkan ada 1.897 kegiatan yang mengedukasi keuangan hingga dijangkau oleh 9,1 juta orang. Yang kedua, 7 juta rekening baru. Nah, ini pembukaan rekening baru dalam bulanan. Nah, ini inklusi keuangan. Yang ketiga, ada 14.764 pengaduan konsumen yang ditangani. Jadi ada 14.000 orang yang pengaduan itu pelayanannya itu sudah ditangani oleh yang bersangkutan gitu. Terus selanjutnya ada 17.960 iklan keuangan yang diawasi oleh OJK gitu. Nah, opininya apa? Program edukasi dan perlindungan konsumen ini bagus karena akan membantu masyarakat jadi lebih ngerti gitu tentang keuangan dan banyak yang teredukasi dengan adanya keuangan tersebut bisa jauh dari penipuan-penipuan yang sedang marak saat ini ya kan. Tahu sendiri sekarang banyak scam dari WA, dari WhatsApp, dari SMS, dari telepon, apalagi lebih sering dari telepon karena menurut aku tuh data kita sudah bocor ya. Nah, edukasi ini juga mudah untuk diakses karena kan zaman sekarang pasti nggak jauh-jauh dari media sosial kan, dan itu sangat cocok untuk anak muda generasi Z gitu kan, apalagi generasi Z, milenial gitu-gitu. Opini terhadap kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Ini opini untuk infografis tersebut. Nah, seperti apa yang ada di infografis dan jawaban di poin D, itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan OJK di tahun 2022 ini fokus pada stabilitas sistem keuangan, yang kedua dukungan untuk pemulihan ekonomi secara sehabis pasca pandemi, yang ketiga penguatan inovasi dan transformasi digital, dan yang terakhir itu perlindungan terhadap konsumen dan investor. Nah, maka menurut saya ini kebijakan OJK ini sudah cukup menyeluruh dan responsif sesuai data infografis OJK. Nah, mereka itu tidak hanya fokus untuk diregulasi aja, tapi juga memberi perhatian ke masyarakat, edukasi, digitalisasi yang sangat dekat gitu dengan era sekarang. Nah, ini menunjukkan kalau OJK ini tuh nggak sekedar hanya sektor keuangan, tapi juga menunjukkan bisa mendekatkan masyarakat agar bisa siap dan melek terhadap finansial yang akan dihadapinya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.